Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini insya Allah kami akan membahas mengenai masalah seperti di judul ya. Apakah ada bahasa Indonesia atau bahasa Melayu di dalam Al-Quran? Ada atau enggak ya kira-kira? Oke, kira-kira ditebak-tebak. Kalau misalkan ada bagaimana, kalau misalkan tidak ada bagaimana. Kalau misalkan tidak ada ya berarti case close ya, nggak usah dibahas gitu. Tapi misalkan kita berandai-andai gitu, kira-kira apa ya, kira-kira apakah misalkan ini sebenarnya itu bukan hiya, tapi apakah mungkin ini hiu gitu ya, dari bahasa Indonesia yang berarti ikan hiu. Atau misalkan ini sebenarnya bukan hua, tapi ini sebenarnya hui gitu ya, seperti di bahasa Sunda gitu ya. Apakah seperti itu atau bukan ya kira-kira? Mari kita bahas ya. Bisa dilihat di sini surah Al-Insan ayat ke-5. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innal abrara yashrabuna min ka'sin kana mizajuha kafuro. Ingat ya. Sesungguhnya orang-orang yang berbuat kebajikan akan meminum dari piala yang campurannya adalah kafur. Ini didapatkan dari tafsir Al-Azharnya Profesor Dr. Buya Hamka ya. Di halaman 423 bagian kanan bawah dijelaskan perbedaan kafur dan kafur. Kafur artinya orang yang tidak tahu berterima kasih. Akibatnya ialah jadi kafir, maksudnya kafir ya. Tapi kafur artinya ialah kapur atau kamfer. Zat putih dan wangi dikeluarkan dari dalam pohon kayu yang biasa tumbuh di hutan-hutan Pulau Sumatera. Di sebelah kiri ya. Rupanya kapur yang diucapkan dalam bahasa Arab dengan kafur itu telah lama dikenal dan diingini dunia. Besar sekali kemungkinan bahwa di zaman kerajaan Tuba di Arabia Selatan, kafur itu telah dicari orang juga dalam pelayaran yang jauh. Ya, selain dari rempah-rempah yang banyak tumbuh di Kepulauan Melayu atau Indonesia ini sejak zaman purbakala. Lalu di paragraf selanjutnya, tersebutnya kafur di dalam ayat 5 dari surah Al-Insan ini memberikan ilham kepadaku untuk membuktikan bahwa orang Arab telah berlayar ke kepulauan kita Indonesia ini lama sebelum Nabi kita Muhammad SAW lahir. Seperti bangsa-bangsa lain juga, yaitu mencari rempah-rempah. Dan kafur sebagai salah satu hasil bumi yang harum wangi yang keluar dari kepulauan kita telah lama jadi bahasa Arab, terutama bahasa Arab Quraisy. Jadi gitu ya menurut Buya Hamka. Arab pernah mengunjungi ke Nusantara di abad 7 Masehi ya. Jadi menolak teori Gujarotnya yang datang Indonesia melalui Gujarat ya, abad ke-13 ini. Yang kita bahas di sini adalah kata-kata serapan ya, bukan tafsirnya surah Al-Insan ayat 5. Jadi yang kata serapan kafuro itu adalah kata serapan, bukan tafsirnya. Karena jika membicarakan masalah tafsir Al-Insan ayat ke-5, kafuro itu tuh adalah air yang berasal dari surga. Buktinya dari subtema yang dijelaskan dari beberapa ayat sebelumnya dan ayat selanjutnya ya. Itu berbicara mengenai keindahan surga. Dijelaskan juga oleh Buya Hamka di sini, masih di tab halaman 424. Namun dia adalah kafur akhirat atau kafur surga yang berlipat ganda lebih wangi. Jadi kalau berbicara tafsir ayat 5 itu air kafur surga ya. Kalau di bahasa Balaghah itu ini tasbih untuk menyerupakan dengan hal yang ada di dunia agar para pembaca itu bisa membayangkan ya bagaimana kenikmatan, walaupun nikmat di akhirat jauh lebih nikmat, tapi agar para pembaca bisa ikut merasakan bagaimana keindahan surga kelak. Seperti itu. Tapi bisa didapatkan kesimpulannya ya, bahwa sekali lagi ya, ini sebenarnya itu bukan ijma alias bukan kesepakatan para ulama, tapi ini adalah ijtihad pribadinya Buya Hamka ya, mengatakan kafuro adalah kata serapan dari bahasa Melayu itu sendiri. Lalu jika kembali lagi ke judul, apakah ada bahasa lain, yaitu bahasa mau Indonesia, mau bahasa yang lainnya selain bahasa Arab di Al-Quran, ini sebenarnya agak berat ya pertanyaannya. Karena dari dulu pun sampai saat ini ulama masih berselisih pendapat apakah ada dalam Al-Quran bahasa selain bahasa Arab. Karena di dalam Al-Quran, di surah Yunus ayat kedua, Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan, sungguhnya kami menurunkan Al-Quran dalam bahasa Arab. Dari sini ulama berselisih pendapat ya, apakah ayat tersebut menampilkan bahasa selain bahasa Arab di Al-Quran atau sama sekali tidak menampilkan bahasa yang lain.
Lalu sebenarnya ada pendapat yang ketiga di antara pendapat para ulama ya, yaitu antara pertengahan yang menampilkan dan tidak menampilkan sama sekali. Jadi contohnya, saya ambil contoh gampangnya ya, seperti ini. Kata-kata motor. Motor kan bahasa Indonesia ya. Tapi sebenarnya kan akar kata motor itu tuh berasal dari bahasa Inggris ya, yang berarti penggerak yang di dalam motor atau mobil dan kendaraan bermotor. Jadi pendapat yang tidak menampilkan bahasa lain selain bahasa Arab melihat dari sudut pandang awal kata terserapnya ya. Dan juga pendapat yang mengatakan tidak ada bahasa lain selain bahasa Arab, sudut pandangnya dari setelah terserap si bahasanya ya, menjadi bahasa yang biasa digunakan oleh bahasa setempat. Seperti katakanlah orang utan. Orang utan mau di Indonesia, mau di bule, disebutnya tetap orang utan ya. Tapi orang-orang mengetahui orang utan berasal dari Indonesia. Begitu juga dengan kata-kata kafuro ini ya. Orang-orang mungkin pada saat itu mengetahui bahwa kafur ini berasal dari Sumatera alias Indonesia. Tapi karena sering dipakai, digunakan bahasa setempat, menjadi bahasa serapan yang digunakan di daerah tersebut. Jadi karena orang Arab biasa mengucapkan itu, menjadi bahasa Arab itu sendiri, kata-kata kafuro itu. Toib, demikianlah yang bisa kami sampaikan ya. Semoga teman-teman sekalian bisa mendapatkan poin dan juga memahami apa yang sebenarnya sudah tadi dijelaskan ya. Walaupun sedikit memutar-mutar, tapi memang seperti itulah yang harus dijelaskan ya. Terima kasih atas waktunya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.